Jadi Rasulullah ketika itu memakai pakaian kitri. Kitri ini dinamakan di kitri itu nisbat kepada Qatar. Tahu Qatar? Ada negara namanya Qatar. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di hari-hari yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka mari kita manfaatkan Bapak Ibu saat-saat yang mulia ini untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir. Hari ini kalau di Saudi ini sudah masuk hari ke-10. Tapi kalau kita ini adalah malam ke hari ke-9. Jadi insyaallah besok jangan lupa kita puasa Arafah. Ya, sekalipun mungkin sebagian kita sudah puasa Arafah hari ini. Ya, namun walaupun nanti puasa hari Arafah hari ini, kalau bisa berhari rayanya tetap bersama pemerintah. Kemudian juga menyembelih korban. Jadi, kena menyembelih korban ini, sebagian ulama yang 4 seperti Imam Malik, fatwanya itu, pendapatnya kapan mulai hewan korban itu sah disembelih. Maka di sini berbeda pendapat ulama atau 4 mazhab. Kalau Imam Syafi'i mengatakan awal waktu menyembelih korban itu diperkirakan 15 menit setelah masuk waktu duha. Artinya waktu yang mana di situ orang setelah waktu duha solat 2 rakaat Idul Adha dan mendengar 2 khutbah. Maka dia patokannya waktu, walaupun orang belum solat. Gitu tuh. Kalau Imam Ahmad tidak sah menyembelih sebelum solat, harus solat dulu, walaupun tidak ikut mendengarkan khutbah. Kalau di Saudi itu solat Idul Fitri, Idul Adha itu kurang enak. Nah, pas selesai solat itu orang pada bubar. Jadi dengar khutbah itu sedikit sekali. Nah begitu. Karena menurut mereka yang penting itu adalah solat. Khutbahnya sudah, siapa yang mendengar dengar, siapa yang tidak. Tidak seperti kita di sini kan. Kita di sini kalau kita umumkan siapa dengar, seperti tidak bubarlah orang semua. Tinggal khatib sendiri. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu awal sah waktu korban itu harus selesai solat dan selesai khutbah. Maka tidak sah kalau solat saja, harus selesai khutbah. Jadi harus ikut mendengar khutbah, baru selesai khutbah baru sah korbannya.
Tapi kalau Imam Malik, Imam Malik itu, yaitu Imam Ahli Madinah, fatwanya itu tidak sah korban kita sebelum imam menyembelih korbannya. Satu. Imam maksud sini apa? Penguasa. Sebelum imam memulai korbannya itu kalau kita sembelih dulu, anda sah korban kita itu menurut dia. Maka itulah sebabnya hari Idul Adha itu harus bersama imam. Maka jangan mendahulu-dahulu dari imam. Kalau fatwa Imam Malik tidak sah. Apalagi menyembelih sebelum menyembelih imam. Ya kalau kita itu sultan ya dulu itu. Maka ya di depan masalah-masalah khilafiyah begini, kemana kita merujuk? Ya merujuknya pada penguasa, karena penguasa lah yang bisa menyatukan. Kalau dibiarkan semua orang, udah kacau lah. Masing-masing nanti buat hari raya sendiri. Terjadi kekacauan di. Maka kalau di Malaysia kan ada ribut-ribut. Semuanya ikut hari Ahad semuanya kan. Tidak ada di Malaysia hari Sabtu yang hari raya satu negara. Brunei juga itu. Hari Ahad juga. Tapi tidak ada separuh rakyatnya. Mungkin sebagian hari raya hari Ahad tidak ada. Ikut semuanya. Memang begitu. Syafi'i juga begitu. Maka semuanya merujuk kepada penguasa. Maka itulah pentingnya penguasa itu. Sama itu solat ini. Solat ini yang ikutnya imam makmum ini berbeda mazhabnya dia. Ya kan? Semacam mazhab ini. Tapi kalau sudah solat ngikut imam, tinggalkan seluruh perbedaan ikut imam. Maka harus punya niat, saya solat maghrib mengikut. Kalau tidak dia bilang nak ikut imam, tidak sah solatnya. Maka kalau dia sudah ngikut imam, tinggalkan mazhab kita, latar background kita. Kita fokus kepada imam. Itu solat itu kan, apalagi masalah-masalah yang sifatnya memang hari raya itu kan umum juga. Maka Aisyah dia meriwayatkan dalam hadis itu, yang disebut hari raya itu berhari raya bersama imam. Itu disebut hari raya. Bukan hari raya sendi-sendi. Itu tidak disebut hari raya itu. Dia walaupun ada perbedaan, umpamanya berbeda. Maka ada memang kalau seandainya ada orang berbeda, umpamanya dalam ijtihad menentukan tanggal 1, kan ada pakai ru'yah, ada pakai hisab umpamanya, atau ada pakai. Ada yang mengatakan kalau dilihat di sini tidak harus semua mengikuti. Kau berbeda banyak ijtihad ulama itu. Kalau dilihat umpamanya di Indonesia, Mekah tidak lihat. Apakah Mekah lihat apa mengikuti Indonesia tidak? Umpamanya di Indonesia sudah jelas dilihat, di Mekah tak terlihat. Atau menjadi Eropa terlihat. Di Mekah tak? Mekah ikut Eropa tak? Sama aja itu. Di Mekah sudah dilihat, Indonesia belum. Apakah harus Indonesia ikut Mekah? Sama itu. Karena masalahnya bukan masalah Mekahnya, tapi masalah dilihatnya. Kalau dilihat di beberapa tempat, apakah semuanya ikut atau tidak? Maka Bapak Ibu sekalian di sini berbeda pendapat ulama. Ada dua pendapat besar di situ. Pertama, harus ikut semuanya. Tapi ini kapan cocoknya pendapat ini? Ketika umat Islam, seluruh umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Satu apanya kan? Kalau satu, maka seluruh wilayah Islam ini sejauh apapun dia kena satu kendali satu, maka semuanya harus ikut. Karena imamnya masalahnya, bukan masalah melihatnya. Karena imamnya sah. Itu sebenarnya itu. Maka ikut semuanya sekalipun belum dilihat. Atau jumhur ulama itu yang berfatwa seperti itu, kebanyakan ulama. Tapi kalau Imam Syafi'i,
Dia berpendapat tidak harus. Kalau dilihat di suatu tempat, tidak harus tempat-tempat yang lain ikut. Maka kalau dilihat Mekah, Indonesia tidak harus ikut. Maka menurut Imam Syafi'i, yang ikut itu siapa saja. Nah, di sini ada beberapa versi. Yang ikut itu hanya yang sama waktunya. Dia mengatakan yang ikut itu adalah orang-orang yang jaraknya dari tempat dilihat itu sejarak qasar solat sekitar 90 kilo. Sedangkan yang lain-lain itu masing-masing mengikuti ru'yah sendiri. Itu fatwa dalam mazhab Syafi'i. Sekarang ya kita begitu. Mekah tu yang dilihat. Kemudian kita tak lihat. Bagaimanapun berusaha memang tak dilihat. Bagaimana lagi? Maka ditetapkan hari Jumaat. Mekah melihat, maka ditetapkan hari Kamis. Tapi apakah harus ikut? Tidak. Ada satu yang saya kadang-kadang heran melihat. Ada tulisan-tulisan, kita harus ikut Mekah katanya. Dia tidak sadar. Kadang-kadang ustaz-ustaz juga yang menulis saya lihat. Dia tidak sadar bahwa ulama-ulama besar Mekah sendiri, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tapi sudah meninggal ya. Fatwa-fatwa mereka sendiri. Mereka ditanya oleh orang-orang dari Eropa atau dari Asia, gimana Syekh? Di Eropa, orang Eropa pernah tanya sama Syekh Utsaimin, bagaimana? Kami di Eropa belum lihat bulan. Berusaha kami lihat tapi tak nampak. Tapi di Saudi sudah mengumumkan melihat. Apakah kami ikut Mekah, Saudi, atau kami sesuai dengan ru'yah kami karena kami tidak lihat, maka lusa. Maka kata Syekh itu Pak, jawabannya, kalian ikut ru'yah sendiri, tidak ikut Mekah. Maka masing-masing ikut ru'yah sendiri. Jadi ulama Mekah sendiri pesan kepada kita supaya masing-masing ikut ru'yahnya. Orang Indonesia bilang ikut Mekah ini. Ini yang lucu itu. Ulama-ulama besar sana bilang kalian ikut ru'yah sendiri. Yang di sini kita harus ikut Mekah katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya masalah ini sebenarnya finalnya itu kalau di daerah yang kekuasaan tidak masuk, maka umat Islam mengatur sendiri, maka umat Islam melalui sendiri. Tapi kalau penguasanya mengatur, ini berarti kita kan ada Kementerian Agama mengatur dia, lalu ditetapkannya begini, dan ketetapan itu ada sesuai dengan salah satu istihad, tidak pula keluar membuat-buat sendiri, tapi sesuai dengan istihad, maka wajib kita ikut pemerintah. Hari Ahad, ya hari Ahad kita. Maka fatwa ulama-ulama itu hari Arafah kita apa? Besok. Dan puasa hari Arafah kita besok. Karena masing-masing dalam puasa hari Arafah itu ikut ru'yah negara-negara masing-masing. Jadi enak kalau sudah begitu. Dan kalau berbeda negara, berlain hari raya, ya tak termenjolok lah. Tapi kalau satu RT, satu nanti di sini, satu besok, itu yang tidak Bapak Ibu sekalian untuk ukhuwah. Maka di sini ya ikut imam. Maka Aisyah mengatakan, yang disebut hari raya itu bersama imam. Yang disebut berkorban itu bersama baru disebut berkorban. Maka ini untuk ya pelajaran saja bagi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan membaca kitab daripada Syama'il Muhammadiyah. Kemarin kita berhenti pada hadis nomor 57 ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita membaca hadis yang nomor 58. Baik. Hadis 58, kita masih di dalam kitab
libasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kita jangan lupa hadis-hadis ini semuanya dalam buku ini yang meriwayatkannya Imam Tirmizi. Artinya meriwayatkan gimana? Dia punya sanad sendiri sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kan sanad kita tidak ada. Kita langsung baca buku. Kalau dia tidak, dari gurunya. Langsung diambilnya dari gurunya. Gurunya ngambil dari gurunya sampai jadi dia berjenjang dan berurut. Kalau kita tidak membaca buku dia lagi nih, buku dia ini dia sudah di abad keberapa? Di abad ketiga atau abad keempat. Kita langsung ke sana. Kita tidak punya sanad. Kita cuma membaca yang tertulis sudah. Tapi tertulis ini langsung kita ke Imam Tirmizi. Dari Imam Tirmizi nanti baru pakai sanad. Jadi Imam Tirmizi dari sanadnya kalau kita lihat nomor hadis nomor 858 ini siapa nama guru di atasnya langsung? Abad bin Humaid. Kemudian Abad bin Humaid mendengar dari Muhammad bin Fadl. Muhammad bin Fadl mendengar dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah mendengar dari Habib bin Syahid. Habib bin Syahid mendengar dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali mendengar daripada Anas bin Malik. Jadi dari Anas bin Malik. Coba kan panjang itu kan. Berapa itu gurunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke sahabat. 6 tingkatan. Kemudian Anas bin Malik menceritakan, dia berkata, apa kata Anas bin Malik? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid. Jadi Anas bin Malik menceritakan bahawa sesungguhnya Nabi sallam, berarti Anas bin Malik menceritakan apa yang dilihatnya dalam pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik menceritakan di sini Rasulullah sallam kharaja itu pernah keluar. Wa huwa yattaqi ala Usamah bin Zaid. Usamah ibn Zaid. Dan dia berpangku kepada Usamah. Jadi berarti barangkali dia berpangku ini waktu itu dia sakit atau tak kuat jalan kan? Maka dia berpangku atas Usamah bin Zaid. Kita kan tahu siapa Usamah. Anas bin Malik ini adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah bin Zaid itu adalah anak Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ini siapa? Awalnya dulu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Usamah. Rasulullah sayang sama dia dan dia seorang anak muda yang pemberani, anak muda yang tangkas. Sehingga Bapak Ibu Usamah ini pernah kita ceritakan dia adalah satu-satunya anak muda yang baru umurnya belasan tahun ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang untuk memimpin, menjadi jenderalnya satu misi perang untuk menghadang kaum Romawi yang akan menyerang Bapak Ibu wilayah-wilayah Islam, khususnya yang di sebelah Yordania, daerah Sam sana. Jadi di sana kan dekat dengan kekaisaran Romawi. Jadi perbatasan itu selalu mereka ganggu dan mereka berniat menyerang Islam, menyerang wilayah-wilayah Islam. Maka ini kelihatannya hadis ini ini sudah menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sudah berjalan, sudah dipangku, dan dia berpangku kepada siapa? Usamah. Di sini Bapak Ibu sekalian, yang diceritakan yang menjadi
fokus dalam hadis ini adalah masalah pakaiannya. Nah, yaitu apa dipakai Rasulullah SAW ketika itu. Maka Anas mengatakan alaihi saubun qitriyun. Nah, jadi Rasulullah ketika itu memakai pakaian qitri. Qitri ini dinamakan di qitri itu nisbat kepada Qatar. Tahu Qatar? Ada negara namanya Qatar. Nah, ya kan? Itu bahasa Arab Qatrun. Qaf ta ra. Kalau kita kan Qatar ya. Dia adalah salah satu negara Teluk. Negara Teluk. Dan dia merupakan, kalau Qatar itu negara Bapak Ibu sekalian yang paling kaya di dunia. Kalau dihitung dari income per kapitanya, tertinggi di dunia. Jadi yang kaya di dunia, yang tertinggi di dunia ini negara Islam. Dan dia 100% Muslim penduduknya. Dan kenapa kaya? Ya karena dia mengatur negaranya ya bagus. Pertama karena memang penduduknya sedikit. Kemudian hasil buminya banyak. Kemudian dia juga tidak memberikan kepemilikan kepada orang asing. Maka memang termasuk memanjakan warga negaranya. Jadi kalau ada orang asing berbisnis di sana, itu harus seperti Dubai juga begitu, harus dia menjadikan orang tempatan menjadi majikan. Dan dia harus bayar. Siapapun orangnya, sekaya apapun dia, warga apapun dia, bayar dia. Maka orang sana kadang tidak bekerja, duitnya banyak. Karena majikannya bayar. Ya beda-beda sedikit aja. Jadi dia melindungi warga negaranya. Kemudian itulah menjadi kenapa income per kapitanya besar. Ini kalau ada satu bisnis dia menjadi majikan, duduk aja dia udah dapat gaji dia sekian dari bayaran orang itu. Nah, kalau kita kadang-kadang menjadi masuk orang lain, dia jadi majikan, kita jadi itu jadi masalah. Maka kayak raya mereka. Jadi rakyatnya sejahtera. Nah, ini kan tergantung dalam kepemimpinan ini. Jadi bagaimana mengatur negara. Jangan diserahkan negara ke orang, kacau kita. Nah, kalau sudah begitu, ya teratasi. Jadi Qatar inilah yang namanya Qatar. Kemudian Qatar ini dekat dengan Bahrain. Nah, jadi dia pakaian itu yang dipakai Rasulullah itu lebih dikenal dengan pakaian dari Bahrain sebenarnya yang disebut dengan qitri. Ya, qitri. Jadi pakaian qitri ini sebenarnya pakaian Bahrain. Jadi Rasulullah ini menunjukkan bahwa macam-macam pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara pakaian itu menyebabkan pakaian Yaman kemarin kan, dari Yaman. Nanti ada pakaian Yaman namanya Hibarah. Ada lagi pakaian dari Qatar Bahrain. Ini menunjukkan bahwa apa? Rasulullah memakai pakaian macam-macam. Dan ini dari katun. Nah, kutun dalam bahasa Arabnya. Pakaian dari kutun. Kemudian pakaian Qatar ini dari qitri ini qad tawassahabihi. Rasulullah SAW menjadikan sebagai selempangnya. Mungkin selempang bagian atas, jadi dia pakai baju setelah itu diselempangkannya bagian atas dengan kain sop panjang, itu yang qitri untuk diselempangkannya. Fa shalla bihim, lalu Rasulullah fa shalla bihim itu artinya Rasulullah salat dengan mereka. Apa maksud salat dengan mereka? Rasulullah menjadi imam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya bahwa ini adalah hadis ini Anas bin Malik menceritakan di akhir hayat Rasulullah.
dia tak bisa berjalan lagi. Terpaksa dia di bangku. Yang memangkunya itu dia yattaqi wa yattaqi, berpangku kepada Usama bin Zaid. Tapi ini menunjukkan juga Bapak Ibu pentingnya solat berjamaah. Sakit Rasulullah juga dia datang. Kita kadang-kadang tak sakit, bermenung aja di rumah. Ini pentingnya solat berjamaah. Maka ada seperti hal seperti ini dijadikan oleh ulama bahwa solat berjamaah itu hukumnya wajib. Coba sampai sakit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bangku pun beliau dah datang. Kemudian beliau pun menjadi imam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir haidnya juga sampai dia tak bisa jalan. Maka Rasulullah boleh katakan merayap dia ataupun berjalan sampai duduk. Berjalan. Berinsut-insut gitu, pelan-pelan sampai kepada tempat imam. Maka ketika itu kena solat sudah didirikan, dia pertama pesan, setelah itu dia Abu Bakar jadi imam. Setelah itu dia datang. Melihat itu Abu Bakar melihat Rasulullah ada apa, maka dia mundur ke belakang, mengisyaratkan supaya Rasulullah maju. Karena ketika Rasulullah ada, tak ada yang berhak jadi imam. Maka Abu Bakar tidak mungkin dia melangkahi Rasulullah, maka dia mundur. Tapi Rasulullah memberi isyarat supaya dia tetap. Itu ada kisahnya. Kalau seperti ini dia masih di pangku, berarti masih bisa berdiri dia. Tapi dia sudah sakit Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menjadi syahid atau menjadi dalil dalam hadis ini adalah masalah pakaian Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah memakai pakaian saub, pakaian kitri. Yang mana pakaian kitri itu diselempangkan. Berarti Rasulullah juga kadang-kadang pakai selempang. Maka kalau bapak-bapak pakai selempang, itu termasuk sunnah pakaian Rasulullah. Kebiasa itu. Kalau bapak lihat, yang paling banyak pakai selempang berpakaian mana? Kalau Saudi tidak, yang paling banyak berselempang pakaian orang Pakistan. Selempang tu seperti dia selimutin badannya. Sudah pakai pakaian, setelah itu dia selempangkan. Pakistan, kemudian Afghanistan, bagian-bagian itulah. Kemudian juga Yaman, itu mereka suka berselempang. Maka ketawasyahabihi. Begitu juga rupanya Rasulullah pernah menjadikan satu pakaian sebagai selempangnya. Itu diceritakan oleh Anas dalam hadis ini ketika dia bersandar ataupun berpangku kepada Usama bin Zaid menuju tempat solat. Ketika itu Rasulullah menjadi imam. Baik, itu Bapak Ibu sekalian dalam hadis 58 ini. Kemudian hadis berikutnya dari Abad bin Humaid Muhammad bin Fadl. Jadi dia menceritakan, sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadis awwala ma jalasa ilayya. Jadi Muhammad bin Fadl ini salah satu sanad rawi daripada hadis ini yang kita ceritakan ini tentang Rasulullah berpangku kepada Usama. Jadi kata Muhammad bin Fadl, pernah bertanya kepadaku Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini Bapak Ibu, jadi lebih dikenal dia dengan Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in ini, Yahya bin Ma'in ini ahli hadis yang sangat terkenal. Dan dia pakar luar biasa. Tapi dia, tak salah saya, setelah tabi'in. Yahya bin Ma'in ini setelah tabi'in. Bukan sahabat dia, tidak. Tapi ulama-ulama hadis setelah zaman tabi'in. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang belajar ilmu hadis, kemudian tak tahu dia Yahya bin Ma'in, berarti dia bukan ilmu hadis pelajarinya. Itu mungkin dia di fakultas hadis tapi tidur aja dia, tidak baca buku. Karena tidak mungkin orang kalau dalam ilmu hadis tidak tahu Yahya bin Ma'in.
Karena itu seorang ulama hadis yang luar biasa, yang mana kata-kata dia itu, komentar-komentar dia tentang orang-orang itu betul-betul menjadi pegangan, sandaran. Umpamanya dia menilai si anu itu orang yang dipercaya, si anu itu orang agak lemah hafalannya, si anu itu soduk, si anu itu macam-macam. Jadi apa yang menjadi hukum dia terhadap orang dalam meriwayatkan hadis itu, Bapak Ibu sekalian, dia menjadi patokan. Ini Yahya bin Ma'in ini. Panjanglah kalau kita cerita tentang Yahya bin Ma'in ini. Jadi Yahya bin Ma'in pernah bertanya kepada Muhammad Ibnu Fadl. Muhammad Ibnu Fadl ini siapa? Gurunya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi punya guru Muhammad bin Fadl. Muhammad Fadl ini pernah ditanya oleh Yahya bin Ma'in tentang hadis ini. Yaitu hadis Anas bin Malik yang menceritakan Rasulullah pernah berpangku kepada Usama dan dia pakai pakaian kitri yang diselempangkannya. Hadis ini Yahya bin Ma'in pernah bertanya kepada Muhammad bin Fadl, awwala ma jalasa ilayya. Kata Muhammad bin Fadl, awal dia duduk bersama saya, di hadapan saya, Yahya bin Ma'in bertanya tentang hadis ini kepada saya. Fakultu, maka saya menjawab, hadis ini, kata Muhammad bin Fadl, saya dengar dari Hammad bin Salamah. Jadi Hammad bin Salamah. Jadi hadis ini, kata Muhammad bin Fadl, saya dengar dari Hammad bin Salamah. Berarti Hammad bin Salamah ini gurunya Muhammad bin Fadl. Artinya Yahya bin Ma'in bertanya, kamu dengar hadis ini dari siapa? Maka Muhammad bin Fadl mengatakan, hadis ini diceritakan kepada saya oleh Hammad bin Salamah. Kemudian faqala law kana min kitabika faqumtu li ukhrija kitabi faqabada ala thawbi summa qala amlihi alayya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, siapa namanya Yahya Hammad bin Salamah, Muhammad bin Fadl ditanya oleh Yahya bin Ma'in, dari mana kamu dengar hadis ini? Hadis ini saya dengar daripada Hammad bin Salamah. Lalu Yahya Ibnu Ma'in mengatakan, jadi pertama sekali Muhammad bin Fadl ini menjelaskan dari mana dia dengar sanadnya itu dari hafalannya. Maka dia bilang dari Muhammad bin Salamah dari sanu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Yahya bin Ma'in? Lau kana min kitabik. Saya tidak kepingin mendengar hadis ini daripada hafalanmu, tetapi saya minta kepada kamu supaya kamu memperlihatkan hadis ini dari tulisan kamu, dari buku yang kamu tulis. Berarti di sini Bapak Ibu sekalian, Yahya bin Ma'in meminta bukan hanya hafalannya, tetapi juga apa yang tertulis, yang ditulis. Ya, karena barangkali dia ingin menguji, mencek keabsahan hadis ini. Karena kadang-kadang kalau dari hafalan barangkali dia lupa. Barangkali dia keliru. Kemudian ada orang kadang-kadang dia kalau hafalannya lemah, tapi tulisannya kuat. Jadi kalau dia menulis dikte dari gurunya, itu tak ada satu pun yang tinggal oleh dia. Tapi kalau dia suruh menghafal, banyak yang keliru. Itu namanya Bapak Ibu ya, kalau orang yang kuat hafalannya itu namanya dhabit sudur. Dhabit sudur. Tapi kalau yang kuat tulisannya, tak pernah meleset, kalau didikte, itu namanya dhabit sutur. Maka itulah kata para ahli, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Yang dikatakan ilmu itu dalam dada, bukan yang di dalam buku. Karena ada orang ilmunya di buku, hilang buku, hilang
Hilang ilmu. Kadang sekarang kalau ilmu di HP, hilang HP, karena ilmunya di HP. Hilang HP, hilang ilmu. Itu. Apalagi hilang Google, hilang semuanya. Maka bahaya itu, Google itu hilang maklumat semuanya. Jadi di sini Yahya bin Ma'in minta kepada Muhammad bin Fadl, saya kepengen mendengar hadis ini bukan dari hafalanmu, tetapi dari tuli min kitabika. Ini juga Bapak Ibu menunjukkan bahwa ulama-ulama dulu menjaga hadis Rasulullah itu ketat. Pertama hafalan, yang kedua pakai tuli. Jadi mereka menulis dalam tulisan-tulisan mereka, mengumpulkan hadis ini, kemudian mereka hafal. Kita kalau menulis hadis ini, ya Allah, mungkin kita nggak mau membuang waktu aja mungkin bagi kita. Tapi mereka Bapak Ibu memperhatikan betul. Maka dengan inilah begitulah cara Allah menjaga sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apa? Allah takdirkan ada orang-orang yang Bapak Ibu sekalian, yang betul-betul di zaman itu tren kehidupan itu begitu, tren belajar, menghafal dan menulis. Kalau sempatlah di zaman sekarang lah payah. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang banyak juga orang menghafal hadis. Kalau dulu itu kan rata-rata situ menghafal mana-mana. Kemudian itu tren menulis hadis itu tren. Jadi ulama-ulama ya seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, di zaman dia itu apa? Jadi mereka membawa lauha. Lauha itu tempat menulis. Kemudian pena yang sederhana zaman itulah. Datang mereka di depan guru. Maka dulu Bapak Ibu nak begini cara taklim. Kalau sekarang kan taklim duduk di sana satu, duduk di sana satu, di sana. Kalau dulu belum lomba orang paling depan, berebut-rebut. Kenapa berebut-rebut? Depan guru. Kalau kita baca bagaimana orang dulu belajar. Jadi subuh umpamanya, kan kajiannya subuh sama guru itu. Namanya subuhnya jam 5, jam 3 itu udah penuh itu. Ulama menunggu itu semua orang. Akhirnya nanti ribuan orang ke belakang. Maka mereka kepengen paling depan. Kenapa? Pertama mic tidak ada, ya kan? Yang kedua, karena keinginan mereka supaya mendengar itu langsung dan tidak meleset. Sehingga apa? Mereka harus di depan. So kalau sudah di belakang, banyak yang samar-samar. Nanti kalau ditulis salah tulis. Banyak la yajuz kata gurunya. Tidak kedengaran la itu, ditulisnya yajuz. Terbalik langsung makna itu. Kalau la yajuz kan tidak boleh. Hilang la-nya itu. Tidak kedengar, ditulisnya yajuz. Berbalik hukum itu langsung. Jadi ditulisnya mengatakan boleh. Padahal apa? Telinga. Karena duduknya jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka buku-buku dulu. Buku-buku itu hasil tulisan murid-murid. Itulah sebabnya ulama-ulama dulu kenapa banyak-banyak bukunya. Jarang mereka yang menulis sendiri. Karena mereka sibuk taklim. Dari pagi sampai malam taklim semua. Dalam berbagai ilmu. Mulai dari pagi tafsir, habis nanti majelis tafsir kepada hadis. Nanti hadis apa? Sampai malam. Imam Abu Hanifah itu duduk di masjid sampai malam. Terus gimana dia nulis? Murid-murid itulah yang maka mereka semuanya nulis. Biasanya dia punya murid-murid inti yang nulis. Maka tulisan yang paling berharga itu adalah pertama itu tulisan dari pengarang sendiri kalau ada. Kalau tidak, tulisan dari murid. Maka buku-buku Imam Syafi'i jarang dia nulis. Rata-rata yang nulis itu murid.
Berarti apa? Imam Syafi'i ilmunya itu dari kepala, didiktekannya. Maka ada buku namanya Al-Imla, itu hasil buku dikte. Ada buku namanya Al-Amali, ini hasil-hasil dikte. Tafsir begitu juga. Bahkan ulama itu ada seperti Bapak Ibu dalam penjara, maka banyak ulama penjara. Ada namanya Sarakhsi. Itu ulama besar dalam mazhab Hanafi. Dia menulis buku namanya Al-Mabsut, besar sekali buku itu. Itu dia tulis ketika dia di penjara. Dia pun tidak menulis dia, karena dia diharamkan bawa pena, bawa kertas. Di penjara dalam sumur bawah. Itu ulama-ulama dulu kan banyak di penjara. Tidak cocok penguasa penjara itu. Jadi penjara sumur. Nanti dari atas sumur itulah murid-muridnya belajar. Dia di bawah sumur. Muridnya duduklah di atas itu apa? Mendengar kajian dia di dalam sumur. Kemudian murid-muridnya menulis. Itulah buku Mabsut itu sekarang, yang menjadi rujukan utama dalam fikih mazhab Hanafi. Maka sejarahnya itu ditulis oleh murid-muridnya, hasil dikte dia ketika dalam penjara di dalam sumur. Gimana itu? Begitulah susahnya belajar dulu. Tapi berkah ya, karya-karyanya itu menjadi rujukan. Kita sekarang nggak perlu nulis, karena HP punya rekaman semua nih, sudah ada YouTube, sudah apa. Maka kalau ditulis nanti diketawain orang kita. Itu apa lagi kamu tulis ini, ada YouTube, udah selesai. Ya, setiap zaman ada teknologinya, adanya setiap masa itu, maka itu perkembangan namanya. Maka itu menarik kadang-kadang kalau kita baca sejarah-sejarah itu, perkembangan. Di zaman sekarang ini, Masya Allah. Kalau adalah HP ini di zaman Imam Syafi'i, Masya Allah. Kita mendengar rekaman dia kan, lihatlah kita wajahnya, Masya Allah. Imam Ghazali, gimana dia memberikan ilmu, Allahu Akbar. Sayang video belum ada di zaman itu. Jadi kita tidak tahu gimana mereka itu. Tapi dari tulisan itu, Masya Allah. Kadang-kadang kita membaca, ya gimana orangnya ini. Kalau kita membaca ya seperti buku-buku tafsir, buku hadis, gimana ini orangnya yang menyusun buku sehebat seperti ini. Kalau kita baca umpamanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari oleh Hafiz Ibn Hajar Asqalani, terbayang oleh kita gimana itu Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Dia dalam sarahnya itu, dia tuangkan ilmunya itu, Masya Allah. Semua dia, tak ada ilmu pengetahuan kecuali ada di situ. Artinya kita bisa bayangkan alimnya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah ulama-ulama dahulu di zaman itu, kreatif menulis. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga menghafal. Maka di sini salah satunya adalah Yahya bin Ma'in. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, saya tidak pengen dari hafalanmu, saya kepengen dari tulisanmu. Mana hadis itu? Maka apa kata siapa? Kata Muhammad bin Fadl, faqumtu li ukhrija kitabi. Ketika Yahya bin Ma'in meminta, mana saya kepengen dari yang kamu tulis hadis itu. Hadis kita bacakan tadi, hadis Anas bin Malik tentang Rasulullah bersandar ataupun berpangku kepada Usama menuju tempat solat, dan dia pakai pakaian kitri yang dia selempangkan di badannya. Hadis itulah yang ditanya oleh Yahya bin Ma'in ketika bertemu dengan Muhammad bin Fadl, dari mana kau dengar? Dari Hamad bin Salamah. Saya tidak kepengen dari hafalanmu, saya kepengen dari tulisanmu. Lalu saya bangun, kata Muhammad bin Fadl, untuk mengambil tulisan itu, buku saya. Mana buku itu ada di situ hadis tentang Anas bin Malik, tentang pakaian Rasulullah memakai pakaian kitri. Maka dikatakan di sini, faqumtu li ukhrija kitabi.
Lalu saya bangun untuk mengeluarkan kitab saya, buku saya, binaan ala, artinya apa? Karena diminta oleh Yahya bin Ma'in. Faqabada ala thawbi thumma qala amlihi alayya. Jadi ketika saya bangun, lalu apa? Saya bangun pengen mengambil buku karena tadi dimintanya. Begitu kata Muhammad bin Fadl. Faqabada ala thawbi, ketika saya ingin bangkit, ingin ngambil buku itu, dipegangnya kain saya, ditahannya. Sudah duduk. Sudah amlihi alayya. Sudah usah diambil katanya. Sekarang kamu diktekan saja hadis itu kepada saya. Itu maksudnya. Sekarang saya pengen diktekan saja, saya tulis. Maka kan tak jadi dia ambil karena tadi ditahannya. Faqabada ala thawbi, lalu dia memegang pakaian saya. Kemudian lalu Yahya bin Ma'in berkata kepada Muhammad bin Fadl, amlihi alayya. Amlihi itu dari kata-kata imla. Bapak Ibu ingat buku imla? Apa itu arti imla? Imla itu bahasa Arab, dikte. Jadi kalau kita tidak ya dulu imla, disuruh didiktekan, umpamanya saya pergi ke sekolah. Tapi mendikte ditulis dalam bahasa huruf Arab Melayu. Begitu juga dikte dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kita ada namanya Darsul Imla, itu namanya mendikte suatu teks. Didikte oleh guru, kita menulis sejauh mana tulisan kita itu benar sesuai dengan kaedah-kaedah imla. Jadi di sini amlihi itu maksudnya alayya, diktekan saja ke dia hadis itu kepadaku dari hafalanmu. Padahal dia tadi sendiri yang minta dari buku. Ketika dia bangun ingin ngambil buku, sudah. Saya minta dari hafalanmu, saya diktekan. Fa inni akhafu alla alqaka. Di situ. Kenapa? Karena saya khawatir tidak bertemu kamu lagi. Jadi Muhammad bin Fadl tadi, dia sudah berdiri ingin ambil buku. Berarti bukunya itu barangkali jauh dari rumahnya. Rumahnya jauh. Jadi ketika dia mau pulang ngambil, jangan-jangan nak balik lagi nanti. Susah pula ketemu. Maka ditahan, dipeganglah Yahya bin Ma'in. Sudah, kamu imlakan saja, saya tulis. Begitulah Bapak Ibu. Ya, kepengennya orang dulu menuntut ilmu. Khawatir dia Bapak Ibu sekalian, luput ilmu itu daripada gurunya. Sehingga apa? Tadi dia minta dari bukunya, tidak mau dia. Sudah, sekarang Pak, maka dijelaskannya. Kenapa tadi kan kamu nyuruh? Tidak, saya khawatir nanti kamu pergi tidak kembali. Kalau kamu tidak kembali, ya barangkali nanti dia di jalan menjemput itu meninggal dia. Ya hilang nanti. Ya kan? Apa yang terjadi nanti? Oleh karena itu mumpung sudah ketemu, langsung diambil. Sekarang sudah amlihi alayya. Sekarang diktekan saja kepadaku. Karena saya khawatir kalau kamu pergi, kamu nggak datang lagi dan saya tidak bisa lagi ketemu dengan kamu. Ini Bapak Ibu ya, bagaimana tingginya minat orang dulu ya untuk meraih hanya sebuah hadis itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka memperhatikan waktu. Kemudian mereka itu khawatir, tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang dia yang sakit, orang gurunya yang apa-apa. Maka ketika waktu ada, jangan sia-siakan. Maka anak-anak kita juga selagi muda jangan sia-siakan umur ya. Jangan sia-siakan waktu, karena banyak sekarang waktu habis. Maka itulah ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ketika sehat, maksimalkan, manfaatkan. Karena satu saat kamu tidak sehat terus. Satu saat ketika sakit baru kita terhitung. Ya Allah, ketika kalaulah berkalau-kalaulah kita itu. Tapi gimana lagi? Setiap detik yang lalu tidak akan mungkin kembali.
Maka anak muda khususnya. Nah, kita sudah tua juga begitu. Itu sama. Waktu jangan. Nah, maka orang kan sekarang ni udah tua masih ada lutut, masih apa kuat ke masjid. Besok lutut tu tak bisa lagi digerakkan. Ketika lutut kuat, dah pernah ke masjid. Ketika lutut tak bisa lagi, baru ya Allah. Apa lagi? Penyesalan. Maka apa? Begitulah ulama dulu. Ulama itu sangat memperhatikan bahwa apa? Hidupnya tidak seperti itu terus. Maka ketika hidupnya sehat, waktu ada, itu mereka manfaatkan. Kena waktu singkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya, kalau kita baca ada buku yang ditulis oleh Abu Ghudda, Safahat min Sabril Ulama. Maka kita itu harus berdoa untuk mereka ulama-ulama itu. Lembaran-lembaran yang menggambarkan kesabaran ulama yang sangat luar biasa. Sampai ilmu-ilmu itu sampai kepada kita. Bagaimana mereka menuntut ilmu itu. Dahsyat Bapak Ibu sekalian. Kesabaran yang mereka apakan. Kadang-kadang mereka cari hadis untuk mereka susun untuk apa itu. Kadang-kadang mereka kehabisan bekal di jalan. Dan itu mereka itu kan daerah timur tengah sana itu. Itu Bapak Ibu kan banyak itu padang pasir, kehabisan air kira. Aduh Bapak Ibu, ada yang minum keringat, ada yang minum kencing sendiri. Ada yang sudah darah kena kencingnya kenapa? Tidak ada air sama sekali. Hanya untuk perjalanan menuntut. Menangis kita bacanya. Mereka itulah yang telah membuahkan hasil keberkahan untuk kita. Kita tinggal baca aja lagi. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa Yahya bin Ma'in tidak membiarkan Muhammad bin Fadl pulang untuk menjemput buku hadis tadi yang telah tulisnya? Karena khawatir. Maka dia minta saja, langsung dia imla, mendiktekan dan langsung dia tulis. Fa amlaituhu alaihi. Azan dulu, nanti baru kita sambung. Waktu masuk. Baik, kita sambung sedikit. Maka di sini fa amlaituhu alaihi, maka Muhammad bin Fadl mengatakan, lalu saya diktekan hadis itu dari hafalan saya kepada Yahya bin Ma'in. Thumma akhrajtu kitabi. Kemudian saya keluarkan juga untuknya setelah saya diktekan kepada dari hafalan. Kemudian berkesempatan juga dia mengambil buku. Lalu saya keluarkan pula buku saya untuk Yahya. Faqara'tu alaihi, lalu aku membacakannya kepadanya. Berarti 2 kali hadis ini dibacakan oleh Muhammad bin Fadl kepada Yahya bin Ma'in. Pertama dari hafalannya, kemudian lalu dia pergi pulang. Jadi sudah aman dari Yahya bin Ma'in, sudah ditulisnya dari hafalan. Namun permintaan Yahya bin Ma'in supaya dia juga hadirkan kitabnya untuk lebih memastikan yang dihafalan, karena ini hadis Rasulullah. Maka ulama itu Bapak Ibu hati-hati dia menerima hadis Rasulullah. Maka dalam sanad-sanad dalam kitab Sittah tadi ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kan pakai syarat semuanya itu. Guru dari guru. Itu Bapak Ibu menunjukkan kehati-hatian luar biasa. Bahwa yang mereka sampaikan itu isinya betul-betul sabda Rasulullah SAW. Coba bagaimana Yahya bin Ma'in di sini. Pertama dia minta, saya tidak pergi dari hafalanmu. Kenapa hafalanmu barangkali keliru. Maka saya minta dari tulisanmu. Maka kalau begitu ya saya ambil dulu. Tunggu. Sekarang lebih dulu imlakkan saya dulu. Diktekan saja dulu. Biar saya tulis. Setelah dia diktekan, maka dia baru pulang. Tapi dia sudah aman diambilnya. Tapi memastikan lagi, pulanglah Muhammad bin Fadl mengambil bukunya yang berisi hadis-hadis yang sudah dihafalnya tadi. Berarti ulama 2. Mereka hafal dan mereka tulis. Kalau kebiasaan itu ada pada kita, maka luar biasa. Menghafal itu penting Bapak Ibu sekalian. Supaya kepala itu ada isinya. Karena gigabit kepala itu, otak kita itu tidak ada batasnya Pak.
Maka saya pernah mungkin ceritakan di sini. Ini ilmu yang sudah dikuasai manusia sekarang ini. Berapa kapasitas otak baru yang digunakan manusia? Ada mengatakan kapasitas otaknya dengan ilmu yang sudah sekarang ini baru 0,1%. Bayangkan itu. Jadi tidak akan pernah Bapak Ibu selesai-selesai itu. Jadi otak ini semakin diisi, dia bukan penuh Pak. Dia semakin, berarti kalau ada orang bilang udah penuh kepala saya, berarti masuk angin itu. Ketika itu isinya tak angin isinya. Jadi otak ini Pak yang tidak ada. Jadi kalau sekarang orang meniru otak itu dengan hard disk kan, membuat giga sekarang apa namanya? Tera ya. Second tera otak ini. La ilaha illallah. Coba ada ulama kita yang hafal berjuta-juta hadis dengan sanadnya. Tak penuh-penuh kepalanya itu. Ada buku Pak. Kalau dicetak sekarang mungkin 50 jilid. Saya melihat ada biografi ulama yang menceritakan tentang sejarah hidup dia. Dia hafal buku itu. Buku itu bos besar sekali. Hafal gitu. Dalam kepala semuanya. Masya Allah. Saya dulu pernah Bapak Soleh Yazid, mantan gubernur kita, saya bawa ke Madinah, ke pustaka. Jadi saya bawa ke sebuah rak. Satu rak itu satu buku satu rak itu dikarang oleh satu orang. Dan buku orang ini banyak sekali, dan itu satu bukunya satu rak. Itu namanya pengarang itu Ibnu Asakir, dan dia menulis tentang tarikh Dimashq, sejarah Damaskus. Dicetak sekian ratus jilid Pak, dicetakkan kita. Itu dalam kepalanya semuanya itu. Atau gimana otaknya Ibnu Asakir itu? Tidak penuh-penuh tuh Pak. Tidak ada sejarahnya pecah kepalanya karena terlalu. Dia kalau pecah kepala kita angin isinya, bukan ilmu. Karena kalau ini ya, dahsyatnya otak itu gimana itu ciptaan Allah itu. La ilaha illallah, semakin diisi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Anak pelajaran kan 15 suruh menghafal Quran. Pecah kepalanya tiba. Jadi merah. Ada Bapak Ibu sekolah apa itu? Biasa diadukan. Ada sekolah SMA. Karena kepala sekolahnya itu mewajibkan anak-anak itu minimal tamat itu hafal satu juz. Jadi ada program menghafal Quran. Datanglah guru-guru umum itu macam-macam, guru biologi apa marah-marah kepala sekolah itu. Ini pelajaran kita saja ini tidak tertampung oleh kepala anak. Ditambah lagi, astagfirullah, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Dia tidak mengerti. Ini kepala ini semakin diisi Pak, semakin lapang dia. Tapi semakin tidak diisi, bekarat dia. Itu masalah, mati cepat. Maka orang kalau membaca, rajin baca, resmi isi kepala, susah struknya Pak. Saya melihat ada orang sekarang ini hampir 100 umurnya, tapi rajin membaca, masih sehat. Kemudian baca nulis. Otak jalan semua. Kita nggak tahu bagaimana Allah menghubungkan saraf otak kita dengan apa. Maka rajin baca. Maka salah satu yang menghidupkan otak kita baca Quran. Minimal Quran. Tapi bacanya itu disuruh bukan baca saja, tadabbur. Karena kalau dengan tadabbur otak maka jangan baca itu tidak ada masalah. Bagus juga. Tapi itu lidah itu. Tapi kalau tadabbur otak dipikirkan, dibaca tafsir, dibaca apa maksud ayat ini. Jadi mikir itu. Jadi Bapak Ibu sekalian penting. Karena anak kita tidak ada masalah. Mau berapapun masuk dalam otaknya itu masuk semuanya itu. Tidak akan penuh Pak. Maka itu ada keajaiban. Jadi Ibnu Asakir itu baru dia punya buku banyak sekali.
Dia hafal Pak sejarah Damaskus, siapa ulama yang masuk, yang pernah di situ mengajar, siapa ulama-ulama yang muncul di sana, semua tentang kota Damaskus. Dari tahun sekian sampai dia ditulisnya semuanya itu. Dalam otaknya itu gimana itu ulama kita itu. Tak ada mereka yang gila gara-gara ilmu, tak ada. Malah semakin sehat. Di kepala ini kan memang gunanya oleh Allah untuk diisi ilmu. Hati ini diisi zikir. Ya kan? Kalau badan ini digerak, kalau fungsi itu tidak, tunggu aja lah kita, sakit kita. Badan itu untuk digerakkan. Kalau didiamkan, makan pula yang enak-enak. Kira-kira gimana? Naik semua. Kolesterol naik, gula naik, semua naik. Maka berbahagia petani-petani yang kerja keras tu Pak. Makan enak, pantangan tak ada. Kenapa? Keringat lancar semua. Saya sendiri lah kalau banyak duduk begini, takut saya makan. Tapi kalau pergi ke kebun, makanlah saya. Kenapa keringat? Otak begitu juga. Otak ini isi, kalau tidak tumpul. Jangan sampai tumpul dia, berkarat dia. Maka diasah dengan, maka itulah sebabnya ilmu, majlis ilmu itu majlis paling hebat, paling mulia dalam agama kita. Karena itu ngisi otak. Maka dia lebih afdal daripada solat. Dan dengan ilmu orang, jangan malas belajar. Lalu tumpul otak kita. Maka orang Islam itu cerdas. Itulah sebabnya ayat pertama, Iqra, baca. Maka umat Islam itu harus umat yang rajin membaca. Maka rahasia orang Barat, kenapa kadang-kadang saya sehat Pak? Memang kemana duduk baca. Coba lihat di Jepang. Di Jepang itu setiap halte ada pustaka mini di situ. Ya enggak? Kalau kita asbak rokok ya. Di mana ada apa? Ini rajin baca. Coba lihat. Kita di pesawat kalau orang Barat baca, ada buku bacanya. Kalau orang kita TikTok tuh nambahin apa kepala kita, merusak kadang-kadang kepala kita. Kalau membaca dia ada analisa, kemudian dengan membaca muncul inspirasi. Pasti Pak, kalau kita membaca ada ide-ide. Maka orang yang banyak ide kena rajin kalau tidak punya ide, berarti coba lihat, maka orang-orang kalau Bapak lihat ide, harus orang rajin membaca. Karena dari yang dibaca muncul. Begitu cara Allah menambah ilmu kita. Kamu harus baca. Maka yang orang tak baca, tak. Maka kita ini belajarkan anak kita, di rumah kita itu jangan TV, yang menonton, baca. Di sudut-sudut itu buat pustaka. Sejarah Nabi ke apa, yang memancing otaknya. Kalau Bapak punya anak-anak, budaya membaca, Masya Allah. Rumah itu sehat, kemudian tidak pusing kita lah Bapak Ibu sekalian. Termasuk buku-buku kita, ulama-ulama kita. Itulah sebabnya kenapa ulama kita kreatif menulis. Untuk ditinggalkan untuk kita, supaya kita menjadi bahan bacaan kita. Kalau kita tidak baca, ya kita jadi generasi apa? Tidak ada di dunia ini Bapak Ibu generasi memegang puncak dunia ini kecuali generasi yang rajin membaca. Maka orang yang memegang puncak peradaban, rajin membaca, rajin menulis. Maka Iqra itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Di situ alladzi 'allama bil qalam. Maka di situ ada membaca, ada mengajar, ada pena, ada proses belajar. Itulah semuanya. Itulah ayat pertama pesan Allah kepada kita. Berarti apa? Kenapa ayat pertama? Itulah yang terpenting dalam kehidupan umat. Maka umat ini sebelum ada perintah, kena ayat pertama itu. Kenapa tidak ayat pertama qul huwallahu dulu? Kenapa Pak Ibu kan akidah, ibadah, akhlak, semuanya itu
Harus berhenti tolak dari membaca. Kalau sudah rajin membaca, semuanya akan kita dapatkan. Sekira Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran kita dapatkan daripada Muhammad bin Fadl dengan Yahya bin Ma'in, kisahnya yang mana dia mengimlakkan hadis Anas bin Malik, tapi tidak dari hafalannya saja, tetapi juga ditulis sehingga generasi umat ini, Masya Allah, setelah Rasulullah, maka mereka itu adalah generasi suka menulis, suka membaca, suka belajar, dan suka menghafal. Si Anu menghafal 2 juta hadis, Sanu menghafal sekian ratus ribu hadis. Siap, bukan hadis matannya Pak, dengan an itu. Maka Imam Bukhari itu dites oleh gurunya, dibolak-balik sanad itu, disuruh dia menyelesaikan, selesai oleh dia semua. Maka dia itu manusia cemerlang otak luar biasa, melebihi komputer. Cepat otaknya itu. Itulah ulama-ulama kita yang kita bangga, yang telah menimbulkan khazanah untuk kita. Bapak Ibu dapat saya sampaikan, kita salat Isya, insyaallah kita sambung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.